Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kang, untuk di video kita kali ini, Kang Maman mau bercerita tentang apa, Kang? Oke, untuk video kali ini saya akan menceritakan kelanjutan kisah dari 3 orang wisudawan ya, Erwin, Tata, sama Rio, pasca mereka menginap di hotel hantu. Nah, jadi lanjutan ceritanya seperti apa, Kang? Bisa nggak diceritain buat teman-teman Balad Pakuan? Silahkan, Kang. Oke, jadi ceritanya pasca Erwin, Tata, Rio menginap di hotel hantu, terus mereka mampir di warung kopi itu. Nah, mereka langsung pulang tuh. Di perjalanan pulang, pas menjelang malam hari, sekitar habis sholat isya lah 7:30, mereka ini mendapatkan berbagai macam teror selama perjalanan pulang setelah mereka menginap di hotel hantu itu. Tapi teror-teror di sini tidak ada sangkut pautnya dengan hotel yang mereka tinggali waktu itu. Jadi waktu mereka mau pulang, mereka pulang lewat jalur lintas pantai utara. Nah, kebetulan di salah satu treknya itu, salah satu jalannya, mereka kan ngikutin Google Map tuh. Mereka dibawa ke salah satu jalan alternatif yang memang jalannya ini menembus hutan belantara. Dan sangat jarang yang namanya rumah penduduk. Apalagi cuacanya itu kan habis turun hujan, otomatis jalan berkabut. Menambah suasana mencekam perjalanan mereka. Udah masuk hutan, kabutnya tebal, pokoknya bikin merinding lah. Apalagi mereka sudah mengalami hal-hal yang di luar nalar sewaktu mereka menginap di hotel hantu itu. Nah, selama perjalanan, mereka menembus rimbanya hutan, menembus gelapnya malam, menembus tebalnya kabut. Rio sama Tata ini terus bercengkrama membahas segala hal yang mereka alami waktu di hotel itu. Kok bisa sih, Yo? Kita seumur-umur baru sekarang ketemu sama yang namanya hantu. Apalagi sampai kita nginep di hotel bener-bener hotel hantu itu. Kita malam kemarin bener-bener kayaknya nginep di alam jin deh, Yo. Ya udahlah, nggak usah dibahas lagi lah. Orang udah gimana lagi, itu udah nasib kita aja yang lagi apes. Udah, yang penting sekarang lo lihat peta tuh bener-bener, jangan sampai nanti kita nyasar lagi deh. Masa kita masuk ke jalan kayak gini sih? Ini suasananya horor banget, Pak. Lo lihat aja nih, kiri kanan pohon, hutan, kabutnya gelap lagi, tebal banget. Coba deh lo lihat di peta tuh. Berapa meter lagi, berapa kilometer lagi kita bisa nyampe ke perumahan penduduk? Ya nggak tahu juga lah, Yo. Wong petanya cuma kelihatan jalan doang. Ya udahlah, kita ngikutin jalan ini aja terus gitu. Oh ya, terus lah tuh. Bawa mobil, jalannya sepi, benar-benar sepi. Nggak ada satu kendaraan pun yang melintas. Karena mungkin memang kondisi sudah hujan dan memang malam hari gitu kan. Setelah 1 jam, mereka melintasi rimbunnya hutan. Barulah mereka masuk ke tugu. Mereka masuk ke jalan yang ada tugunya. Jadi kiri kanan tuh ada tugu batas desa gitu kan. Alhamdulillah, Yo, nyampe juga kita nih ke perkampungan penduduk. Ya, mudah-mudahan aja kita gak ketemu hutan lagi lah. Kalau bisa cari warung makan dulu lah, kata si Rio ini kan. Lapar kita, dari siang belum makan. Ya iyalah, makan dulu. Yang penting cari warung yang masih buka aja lah. Terserah lah, mau makanan apa juga, yang penting kita makan aja. Nah itu si Erwin gimana? Udah biarin aja, nanti kita bangunin kalau kita udah mau mampir ke rumah makan gitu. Nah, setelah setengah jam mereka berjalan, masih di perkampungan itu. Nah, ada tuh rumah makan yang buka di pinggir jalan sebelah kanan katanya tuh. Ada rumah makan yang masih buka. Rumah makan campuran lah gitu kan. Jadi bukan rumah makan khusus yang menyediakan kayak nasi padang atau apa, enggak. Jadi rumah makan yang benar-benar semua menu ada gitu kan. Kayak warteg-warteg gitulah. Nah, tuh yuk rumah makan tuh. Kita mampir aja ke sana lah. Oke lah, udah lapar juga nih. Mampirlah tuh. Mobil diparkirin kan di depan rumah makan itu. Mereka turun, si Rio, si Tata bangunin si Erwin. Win, bangun Win, makan dulu. Udah nyampe mana kita? Nggak tahu lah, yang penting kita makan dulu aja nih. Perut udah keroncongan gitu kan. Ya udah, ayo. Masuk dah tuh. 3 orang anak ini ke rumah makan itu. Masuk ke rumah makan, pingak-pinguk mereka. Karena di dalam rumah makan walaupun gede, tapi nggak ada satupun pengunjung. Yo, rasa-rasanya nih kita kayak ngulang kejadian yang sama deh, Yo. Alah, udah jangan banyak pikiran lah. Ini mah rumah makan, bukan hotel. Gak mungkin kita kena teror kayak kemarin kan. Wong kita di sini juga cuma sebentar makan doang. Ya udah tuh, Yo, lo panggilin dah tuh yang punya rumah makannya. Ini nggak ada pelayan satupun gitu kan.
Mereka masuk, si Erwin sama si Tata duduk di kursi gitu kan. Nah si Rio langsung tuh ke dalam nyari-nyari yang punya rumah makan gitu kan. Nah sama si Rio kedengeran tuh ada orang bercakap-cakap di belakang, manggil-manggil kan, bu gitu kan. Iya mas gitu kan. Ada yang nyaut tuh dari belakang, nyamperin ke si Rio. Perempuan setengah tua. Tapi si Rio benar-benar kaget lihat sosok perempuan itu. Perempuan setengah tua itu tubuhnya kurus, memakai kerudung. Tubuhnya kurus. Apa yang bikin Rio kaget? Bukan karena tubuhnya yang kurus, tapi wajah dari si perempuan itu. Wajahnya benar-benar pucat. Dan sepintas Rio melihat bola mata si ibu warung itu, si perempuan itu berwarna merah. Sepintas terlihat berwarna merah. Astagfirullahaladzim. Ada apa mas? Gitu kan, kata si ibunya. Ini bu, kita mau makan nih, mau pesan makanan. Oh boleh, mau makan sama apa? Ada apa aja bu? Wah banyak di sini mas. Masnya pengen makan apa? Boleh lihat menunya nggak bu? Dikasih menunya tuh sama si ibunya. Tapi si ibunya selama percakapan itu bahasanya benar-benar lemah. Ucapannya benar-benar lemah tanpa tenaga. Gak bertenaga sama sekali. Lemes kayak yang udah berapa hari gak makan gitu kan. Mustahil orang punya rumah makan, tapi kok lemes kayak gitu? Masa iya sih dia gak makan-makan gitu. Pikiran si Rio gitu. Nah udah lihat menu, pesen dah tuh si Rio nasi ayam gitu kan. Pesen nasi ayam 3 porsi buat si Erwin sama si Tata juga gitu kan. Udah bu, nasi ayam aja, minumnya teh manis aja dah. Kalau saya yang panas, nah 2 teman saya itu yang dingin aja gitu kan. Ya mas, tunggu aja dulu di meja gitu kan. Nah si Rio nyamperin, gimana yuk? Ada si ibunya, ada tuh lagi nyiapin, mungkin lagi masak dulu gitu. Soalnya kan dadakan juga kita. Ya udahlah kita nunggu aja. Nah, sambil nunggu ngobrol-ngobrol ngalir ngidul kan si Rio, Tata sama Erwin ini. Nah, tidak berselang lama datanglah si ibu warung itu bawa nampan berisi 3 pesanan si Rio gitu kan. Ini mas makanannya. Nah si Erwin sama si Tata kan lagi nunduk tuh sambil mainin HP. Gak lihat perawakan si ibunya kayak gimana. Yang udah tahu perawakannya kan cuma si Rio doang. Nah pas si Erwin ngangkat kepala, kaget dia sampai mau terjungkal dari kursi. Astagfirullahaladzim, ibu mah ngagetin aja. Ngagetin gimana mas? Wong ibu kan tadi udah ngomong. Ya juga sih bu, maaf bu ya maaf. Nah setelah si ibu warungnya pergi, nah, si Erwin kan, tak, lo lihat kagak tuh? Lihat apaan? Itu kok mukanya si ibu pucet amat sih. Gua lihat tuh matanya sepintas merah loh. Nah si Rio kan yang tadinya gak mau bilang, karena berhubung si Erwin udah lihat juga. Ya tadi juga gua waktu ketemu sama si ibu warung tuh, waktu pesan makanan, sama juga kayak lo Win. Kaget gua lihat orang kok pucet amat wajahnya. Apalagi matanya tuh, sepintas gua tadi lihat merah loh matanya. Pupilnya tuh bukan hitam, merah. Kayak vampir ya, kayak si Tata gitu kan. Emang lo lihat tak? Kagak juga sih, cuman kan kalau di film-film yang matanya merah kan vampir. Ya gak mungkin juga lah masa di kita ada vampir gitu. Kata si Erwin ini. Udahlah makan-makan, gak usah banyak omong. Makan tuh. Sewaktu mereka makan, si Rio sepintas melihat sosok bayangan perempuan putih melintas tepat di depan warung. Sekelebat bayangan putih. Si Rio sampai gesek-gesek mata, kucek-kucek mata. Astagfirullahaladzim, apalagi sih itu? Si Rio di dalam hatinya kan. Apaan sih yo? Perasaan lo gak di mana? Istighfar aja mulu. Ya bagus lah istighfarmu daripada lo kan. Kata si Rio ini. Emang ada apa sih yo? Enggak, gua tadi sepintas gua lihat ada sekelebatan cewek dah perempuan tuh pakai baju putih di depan. Nah, si Erwin langsung berbalik kan. Mana yo? Gak ada siapa-siapa. Ya gua bilang kan sepintas tadi. Udahlah makan lagi. Nah makan lagi kan. Lagi makan sambil ngomong-ngomong. Nah tercium tuh bau kembang setaman yang biasa dipakai buat sesaji-sesaji ritual kayak gitu. Bau kembang setaman, kembang 7 rupa gitu kan. Tak, lo nyium kagak? Nyium apaan yo? Coba deh, lo diam dulu, lo cium bener-bener nih. Apa gua cuma nyium bau ayam? Ya elah tak, lo cium bener-bener dah. Ya kok bau-bau kembang ya? Win, lo nyium gak? Iya nih bau kembang ya. Kembang dari mana nih? Ya nggak tahu juga. Ini nyengek banget nih kembang. Apa si Erwin ngelihat ke samping gitu kan? Oh mungkin itu tuh kebetulan kan di samping rumah makannya itu ada tanaman-tanaman bunga. Mungkin dari tanaman bunga itu yo. Ya mungkin juga ya. Udahlah nggak usah disambung-sambungin sama setan lah. Kita makan aja lah. Beres makan kita langsung berangkat. Ya udahlah makan lagi.
makan. Nah, selama mereka makan itu memang banyak kejadian aneh. Dari mulai si Rio ngelihat sekelebatan bayangan putih, terus mencium bau kembang setaman, sampai terakhir mereka samar-samar mencium bau minyak melati. Bau minyak melati itu selalu diindikasikan dengan kehadirannya kuntilanak, sundel bolong, dan sejenisnya, hantu-hantu yang berdaster putih. Nah, yang mencium bau minyak melati ini bukan satu orang, tapi Rio, Tata, dan Erwin pun sama-sama mencium dalam waktu yang berbarengan. Tapi karena mereka nggak mau mensugesti diri dengan hal-hal yang enggak gitu kan, ya akhirnya dibiarin gitu aja. Nah, setelah selesai makan, si Rio langsung manggil ibu warungnya. Bu, beres bu, berapa ini jadinya? Ibu warung datang, nyamperin. Udah beres mas, nggak pesan apa-apa lagi? Nggak bu, cuman ini aja lah. Berapa semuanya? 100.000 mas. Lumayan mahal ya bu. Ya maaf lah mas, ini kan udah malam mas, tarifnya beda. Kalau makan siang mah agak murah-murah dikit lah. Ini kan udah malam mas. Kita juga sebentar lagi mau tutup. Oh gitu bu, ya udah nih. Kasihlah uang tuh 100.000 selembar gitu kan. Oh ya bu, ngomong-ngomong ke jalan raya dari sini masih jauh nggak bu? Ya lumayan sih mas, sekitar 3 kiloan lah dari sini. Pokoknya mas ikutin jalan depan aja terus, nanti pun sampai di perempatan. Itu jalan raya mas. Oh oke bu, siap, makasih ya bu ya. Nah keluar dah tuh setelah pamit dari si ibu warung. Nah keluar dari rumah makan, masuk langsung ke mobil. Nggak ada kejadian apa-apa. Cuman pasca keluar dari rumah makan, si Erwin merasa ada sosok yang terus mengikuti dia. Sampai si Erwin duduk di jok belakang. Si Tata kan sama si Rio di depan tuh, nemenin supir si Tata kan. Tak, perasaan gua ada yang aneh nih. Aneh apaan, Win? Ya coba lo lihat nih tangan gua. Emang tangan lo kenapa biasa-biasa aja? Jari masih ada 5. Bukan itu, tak lo lihat nih. Nah si Erwin kan nyodorin tangannya tuh. Nah lihat di tangan gua. Kenapa tangan lo biasa-biasa aja? Lo lihat bulunya. Nah terus kenapa bulu lo? Lo lihat bulu gua nih. Jadi bulunya si Erwin tuh pada berdiri semua. Coba lihat yang kanan. Yang kanan nggak kenapa-kenapa yuk. Tapi kenapa yang kiri berdiri semua? Merinding gua yuk. Ini sebelah tubuh gua kayaknya dingin yuk. Ya elah, Win, ada-ada aja sih lo. Udahlah nggak usah banyak pikiran. Udah lo duduk tidur aja lo ngorok. Dari tadi juga lo ngorok. Udah nggak usah banyak pikiran. Ya udahlah, terserah lo aja dah gitu kan. Akhirnya si mobil jalan, si Erwin beneran tuh ngorok langsung dia tidur. Apalagi habis makan kan perut udah penuh. Gila si Erwin yuk. Baru aja tadi gua bilang suruh tidur ngorok beneran ngorok dia. Udahlah nggak apa-apa. Emang si Erwin tukang molor gitu. Jalan tuh. Nah, sewaktu jalan mereka, jadi selang sekitar 100 meteran lah dari mereka keluar dari rumah makan, si Rio ngerem ngedadak. Gitu tuh ngerem ngedadak tuh si Rio. Ada apaan sih yuk? Lo ngerem ngedadak amat, ada apa sih? Emang lo nggak lihat tadi kucing ngelintas tuh? Kucing apaan ya? Gua kagak lihat apa-apa. Serius tadi ada kucing hitam tuh melintas di depan. Ya gua kaget lah. Kalau ketabrak kan berabe bisa sial kita. Ya udah turun dulu gitu kan. Emang beneran yuk ketabrak sama lo? Gak tau lah pokoknya tadi ada suara sih kayaknya ketabrak sih. Cobalah turun. Turun dah tuh. Si Rio sama si Tata gitu kan. Erwin masih ngorok di belakang. Rio sama Tata keluar, ngecek tuh di depan bumper. Tapi nggak ada bangkai kucing yuk. Ya kayaknya mungkin lari dia ke seberang ya. Ya mungkin juga udahlah naik lagi. Naik gitu kan. Nah, sewaktu lagi jalan, si Tata bilang, "Yuk, setahu gua, kata orang-orang dulu, kata orang-orang tua, kalau kita di perjalanan ketemu sama kucing hitam, hati-hati yuk." Lah hati-hati kenapa? Pasti kita nemu sial nih. Pasti ketemu sesuatu lah. Ya itu kan sugesti doang lah. Udah gak usah lo pikirin. Kucing itu kan binatang kesayangan Rasulullah. Masa ketemu kucing kita apes gitu kan? Ya juga sih. Kalau kita sengaja nabrak kucing mungkin apes iya. Tapi kalau nggak sengaja ketabrak ya nggak apa-apa kan tak? Yang penting kita kuburin aja. Ya juga sih yuk. Ya udahlah jalan lagi. Jalan kan. Pas lagi jalan, si Tata ini kan ngerasa ngantuk dia tuh. Yuk, sorry nih, gue agak ngantuk berat nih. Lo kalau nggak gue temenin nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, gue mah kuat. Ya lo kalau mau tidur aja dah gitu kan. Kata si Rio ini. Akhirnya si Tata penjamin mata tuh. Antara sadar nggak sadar, di pandangannya si Tata, dia melihat sosok perempuan berbaju putih duduk di depan mobil. Duduk di kap mesin.
Antara tidur dan gak tidur, antara sadar gak sadar, di pandangannya si Tata, dia melihat sosok perempuan berbaju putih, rambut awut-awutan, duduk di kap mobil. Di depan. Duduk menyamping ke arah kiri. Dan ketika si Tata fokus ke sosok perempuan itu, sosok itu melirik langsung ke arah si Tata. Berhadap-hadapan muka si sosok perempuan berbaju putih dengan mukanya si Tata. Sampai Tata terbangun dari tidurnya. Terbangun dari tidurnya. Astagfirullahaladzim. Yo, apalagi sih, Tak? Lo tidur mah tidur aja, malah ngagetin gua. Bukan gitu, yo. Gua kan ngantuk tadi. Gua lihat jelas, yo. Di depan mobil kita tuh, di kap mobil, itu ada perempuan pakai baju putih. Rambutnya acak-acakan. Ngelirik ke kita, yo. Mukanya itu loh, yo. Mukanya adu sama muka gua, yo. Wah, masa iya sih? Gua juga dari tadi nyetir gak lihat apa-apa. Ya nggak tahu juga, yo. Ya Allah, ya Robi, yo, apes banget sih kita, gitu kan. Emang kita punya dosa apaan sih? Perasaan kita liburan udah pamitan sama orang tua. Ya nggak tahu juga. Udahlah, jalan aja, jalan lah. Udah nggak usah banyak omong lo. Udah lo nggak usah pikirin tuh sosok perempuan atau apa. Yang jelas gua tadi juga waktu di rumah makan, gua lihat sekelebatan sosok perempuan pakai baju putih. Ya mungkin ngikutin kita kali. Ngapain? Ya migrasi mungkin. Bosen dia di desa. Mau ngikut kita ke kota. Ya jangan sampailah, yo. Serem, yo. Itu mukanya, yo. Acak-acakan banget. Kata si Tata ini. Ngomel terus dia. Udahlah, Tak. Gak usah banyak dipikirin lah. Yang penting sekarang lo jangan tidur. Lo melek aja temenin gua. Lama-lama gua ditinggalin orang-orang pada tidur. Ngantuk juga, gitu kan. Ya udahlah. Gak mau juga gua tidur. Nanti malah mimpi yang aneh-aneh lagi, gitu kan. Nah, jalan. Si Rio itu dia ngerem ngedadak lagi. Apaan lagi, yo? Lo gak lihat itu kucing tadi. Kucing lewat. Kucing hitam lagi, yo? Iya, kucing hitam. Wah, yuk. Mending kita nggak usah jalan lagi, yuk. Kita berhenti aja dulu, yuk. Lah emang kenapa, Tak? Ini udah 2 kali, yuk. Sekali lagi kalau kita sampai ketemu sama kucing hitam. Apes kita, yuk. Apes kita, yuk. Udahlah, itu kan tahayul, mitos. Mitos doang. Jangan sampai jadi sugesti ke kita lah. Udahlah. Kita berhenti aja dulu. Kita lihat tuh, kucing ketabrak apa kagak, gitu kan. Berhenti, turun si Rio sendiri. Nah, dari dalam mobil si Tata, "Yo, gimana? Ada tuh kucingnya?" "Kagak ada, Tak." "Ya udah, jalan lagi lah." Masuk lagi tuh si Rio. Masuk, gas lagi mobil. Sampai 3 kali si Rio berhenti mendadak karena di pandangan si Rio ada kucing hitam melintas tepat di depan majunya mobil. Sampai 3 kali berhenti. Nah, dari situlah si Tata semakin khawatir karena yang Tata percayai dari omongan orang-orang tua, kalau di perjalanan mau kemanapun, ketemu sama kucing hitam sampai 3 kali, pasti kena sial. Tapi si Rio nggak terlalu percaya dengan hal seperti itu. Bodoh amat gitu kan. Mau kucing hitam kek, mau hitam kek, mau kucing putih kek, apa kek. Nggak percaya gua gitu kan, kata si Rio ini. Nah, mereka jalan lagi tuh. Akhirnya mereka sampai ke pertigaan yang disebutin sama si ibu warung tadi. Nah, benar memang di depan tuh jalan raya, belok kiri dia. Nah, selama di jalan raya, Rio sama Tata ini ngobrol aja ngalir ngidul kan. Sewaktu mereka lagi asik ngobrol, si Erwin yang lagi tidur di jok belakang, itu lagi tidur tapi gundam mulu dia. Ngelindur, ngelantur gitu kan. Lagi tidur pada ngomong sendiri dia. Yang kedengar sama si Rio sama Tata, si Erwin tuh lagi tidur ngomong gini. "Aduh, ampun, ampun, jangan deketin saya gitu kan. Jangan deketin saya. Itu tangannya sampai gerak-gerak. Seperti yang menghalangi sesuatu yang akan mendekati dia. Yuk, lihat tuh si Erwin, kenapa dia? Alah, mungkin ngelindur dia, kebanyakan makan. Ya juga sih, ya udahlah, nggak usah dipeduliin gitu kan. Tapi itu bukan sekali, hampir beberapa kali si Erwin itu dalam tidurnya ngomong kayak gitu. Jangan deketin saya. Dan dari raut wajahnya si Erwin yang lagi tidur itu raut wajahnya seperti wajah orang ketakutan. Jelas sekali seperti wajah orang ketakutan. Yuk, berhenti dulu yuk. Apaan? Lo lihat tuh si Erwin. Nah, pas si Rio menoleh ke belakang, kaget juga. Lihat mukanya si Erwin tuh sampai pucat pasi. Muka pucat seperti orang yang ketemu hantu. Ketemu sesuatu yang benar-benar menakutkan. Padahal kondisinya si Erwin ini lagi tidur. Akhirnya si Rio berhentiin mobil. Dia berhentiin mobil, bangunin si Erwin, bangunin. Win, bangun lo, bangun gitu kan. Awalnya si Erwin tuh gak mau bangun, malah ngomong terus, jangan deketin saya. Nah, lama-lama pusing juga si Tata kan. Dia ambil air tuh di aqua, dia siram tuh mukanya si Erwin.
Sampai si Erwin langsung terbangun dari tidurnya kan. Astagfirullahaladzim. Muka gua lo siram, ada apaan sih? Ada apaan? Lo dari tadi tidur kok gundam mulu sih? Ngelantur mulu. Emang lo ada apa sih, mimpi apa? Sampai teriak-teriak kayak gitu. Emang gua teriak apaan? Lo tadi gua dengerin, jangan deketin saya. Emang lo ketemu apaan? Sambil ngos-ngosan si Erwin kan. Emang tadi gua ngomong kayak gitu. Dari tadi Win lo ngomong kayak gitu. Jangan deketin saya. Emang lo ngimpi apaan sih? Aduh, waktu gua tadi pertama kali tidur, habis makan tuh di rumah makan, gua mimpi dikejar-kejar setan, tahu? Setan apaan? Gak tau lah, pokoknya gua tadi tuh mimpi gua lagi dikejar-kejar sama perempuan pakai baju putih. Yang bener lo, Win. Beneran, tak? Gua itu dikejar-kejar sama sosok perempuan baju putih. Dia tuh mau meluk gua dari tadi, makanya gua tuh di mimpi gua bilang, jangan deketin saya. Siapa yang mau dipeluk sama yang gituan? Mukanya tak hancur, bener-bener hancur. Rambutnya bau lagi, bajunya juga bau apek. Siapa yang mau dipeluk sosok kayak gitu? Ya lumayan kan, Win. Lo kan dari dulu jomblo, siapa tahu aja lo jodohnya kayak gituan. Nah terus, lo dikejar-kejar doang? Iya, gua dikejar-kejar mulu. Malah waktu gua lagi tidur tuh, gua lihat di mimpi gua itu si sosok perempuan baju putih itu lagi duduk di samping gua, yo. Ah, masa iya sih, Win? Gua dari tadi juga lihat ke belakang gak lihat apa-apa. Ya gak tahu juga sih. Bentar, yo. Tadi kan gua bilang, yo. Gua lihat sosok perempuan baju putih duduk di kap mobil di depan. Apa mungkin ya sosok perempuan yang lo bilang di rumah makan itu ngikutin kita? Lah, buat apa cobaan ngikutin kita? Kan lo bilang sendiri, yo tadi dia mau migrasi ke kita, ke tempat kita. Ya gue kan bercanda, tak? Masa iya sih ada setan migrasi? Gak mungkin lah. Nah terus apaan tuh? Masa ada sosok kayak gitu ngikutin ke kita gitu kan? Udahlah, gak usah banyak omong. Pokoknya jangan ada satu orang pun yang tidur. Gue juga lama-lama mah takut juga. Lo berdua tidur nanti gue ditemenin setan gimana? Ya udahlah, jalan lagi, jalan tuh. Nah, selama perjalanan, Erwin ini benar-benar merasa ketakutan. Karena apa? Semakin perjalanan semakin jauh, tubuhnya semakin merinding. Seperti benar-benar ada sosok yang duduk di samping kirinya dia. Dan samar-samar tercium sama si Erwin bau apek. Bau apek sama bau anyir. Bau anyir ular yang kecium sama si Erwin. Benar-benar bau. Anehnya, si Rio sama si Tata gak nyium apa-apa. Yang mencium bau apek dan bau amis itu cuman si Erwin doang. Erwin pun bilang ke Tata dan ke Rio, gak dipercaya. Karena mereka berdua, Tata sama Rio gak nyium apa-apa. Itu sampai mereka sampai ke rumah, Erwin masih tetap mencium bau apek dan bau amis. Dan tubuhnya pun masih merinding. Seperti memang ada sosok yang terus-terusan ngikutin dia di samping kirinya dia. Akhirnya setelah pada pulang tuh mereka pulang ke rumah masing-masing. Si Erwin begitu dia sampai ke rumah, waktu pintu dibuka sama orang tuanya, sekelebat di pandangannya Erwin di dalam ruang tamu ada sosok perempuan memakai baju putih berdiri membelakangi Erwin. Dan sosok itulah yang ada masuk di mimpinya Erwin, yang ngejar-ngejar Erwin, yang mau meluk Erwin. Erwin sampai kaget. Astagfirullahaladzim, Pak, itu apaan, Pak? Gitu kan. Nanya ke bapaknya. Apaan sih, Win? Kamu ini kok datang-datang teriak-teriak. Itu apa, Pak, itu? Apaan? Bapaknya balik kan, lihat ke dalam. Gak ada apa-apa, itu mah kursi sama TV. Ada apaan sih? Emang Bapak gak lihat? Lihat apa? Erwin tadi lihat perempuan, Pak, pakai baju putih di sana tuh. Itu di pojokan kamar tuh, Pak. Enggak ada apa-apa. Kamu ini mungkin gara-gara habis liburan kali, halusinasi kayak gitu. Mungkin juga sih, Pak, ya. Ya udah tuh, Pak, Erwin mandi dulu dah. Capek juga nih perjalanan, mau langsung tidur. Ya udah terserah kamu aja dah, masuk sana tuh. Bapaknya nutup pintu, Erwin masuk tuh, langsung ke kamar mandi, dia mandi. Mandi nyalain shower lah lagi dia mandi. Itu dia benar-benar merasa bahwa memang ada sosok yang terus-terusan ngikutin dia. Waktu Erwin lagi mandi, itu terasa ada tepukan tangan di belakang pundaknya Erwin. Seperti ada sosok tangan yang menepuk pundaknya Erwin sampai Erwin kaget lagi mandi. Tapi pas dia tengok ke belakang gak ada apa-apa. Merinding lah Erwin, apalagi kondisi dia lagi telanjang lagi mandi. Kebayang kan? Nah, setelah habis mandi,
keluar langsung masuk kamar. Langsung Erwin tiduran kan, rebahan di kamar. Langsung SMS si Rio sama si Tata kan. Yo, Tak, masa gua diikutin setan sampai rumah? Yang bener lo, Win, gitu kan, di HP itu. Serius, Tak, gua waktu buka pintu, gua lihat sosok perempuan yang tadi gua mimpiin ngejar-ngejar gua. Hati-hati lo, Win, jangan-jangan tuh setan jatuh cinta sama lo, Win. Wah, masa gua dicintain sama setan sih? Ogah gua, mending gua kawin sama nenek-nenek daripada dicintain kayak gituan. Ya udahlah, terima aja lo, udah nasib lo gitu kan. Bercanda malah si Tata gitu kan. Padahal si Erwin bener-bener serius dia. Bener-bener terus-terusan merasa diikuti oleh sosok perempuan itu. Setelah capek SMS-an kan sama si Tata sama si Rio, si Erwin kan langsung tiduran dia, pejamin mata. Dalam kondisi tidurnya antara sadar dan tidak gitu kan, si Erwin ini berbalik ke arah kanan. Tidur menyamping. Begitu dia berbalik ke arah kanan, mata kan belum terpejam benar si Erwin ini karena belum benar-benar tidur gitu kan. Samar-samar dia melihat sosok perempuan tidur di samping kanan dia. Erwin langsung bangun dari tidurnya, terkaget-kaget dia. Astagfirullahaladzim gitu. Sampai gosok-gosok mata dia. Dia jelas sekali melihat sosok perempuan tertidur di samping kanan dia. Dan Erwin yakin betul sosok perempuan itulah yang ada di mimpinya Erwin, yang selama ini mengikuti Erwin. Sampai Erwin keluar kamar langsung gedor-gedor pintu kamar bapaknya. Bapaknya juga kan kaget, nih anak kenapa jam segini gedor-gedor pintu. Bapaknya keluar. Win, ada apaan sih, ganggu orang tua tidur aja? Pak, boleh nggak Erwin tidur sama bapak sama mama? Masa kamu udah gede gini, udah lulus kuliah, masih mau tidur sama orang tua? Mikir atuh, Win. Gak malu apa lo? Bukan ya malu, Pak. Erwin ngeri, Pak, tidur sendiri. Lah emang kenapa? Erwin tadi lihat setan, Pak. Seumur-umur Bapak ninggalin rumah ini baru pertama kali nih ada orang bilang ada setan di rumah. Gak ada. Kamu mengimpi, halusinasi doang. Udah sono tidur. Langsung tutup pintu kan. Dia langsung balik tuh. Masuk lagi ke kamar. Walaupun takut sebenarnya dia. Takut lah. Akhirnya tuh lampu dia nyalain. Gak mau dia gelap-gelapan gitu kan. Takutnya tuh setan datang lagi. Akhirnya Erwin duduk terdiam. Ngelamun dia. Ngelamunin apa yang selama ini dia alami. Dia flashback sewaktu dia lagi di hotel, di perjalanan. Sampai dia makan tuh di rumah makan. Sampai dia bermimpi terus-terusan dikejar-kejar sama sosok tuh perempuan. Dan tanpa Erwin sadari, sosok perempuan itu sedang ikut duduk di samping kanannya Erwin. Begitu Erwin tersadar dari lamunannya, dia melirik ke arah kanan. Jelas sekali sosok perempuan berbaju putih dengan wajah yang ancur-ancuran, muka yang acak-acakan, rambut yang gimbal, berbalik tatap-tatapan dengan Erwin. Lo kebayang kan? Gimana ngerinya, gimana takutnya? Tatap-tatapan sama kuntilanak. Itu yang menimpa si Erwin. Sampai akhirnya Erwin pingsan, gara-gara shock, langsung tatap-tatapan sama muka yang benar-benar hancur. Erwin pingsan detik itu juga. Di dalam pingsannya, Erwin bermimpi. Bermimpi didatangi oleh sosok perempuan berbaju putih. Yang selama ini dia mimpiin waktu di perjalanan. Yang selama ini terus-terusan ngikutin dia. Dan si sosok perempuan itu mengaku bernama Astri. Dan Astri ini mengaku kepada Erwin bahwa dialah yang menjadi penghuni rumah makan waktu mereka singgah di perjalanan. Dan si Astri di dalam tidurnya Erwin, dengan muka yang acak-acakan, dengan senyum yang benar-benar seperti senyumnya setan. Ya memang setan. Dengan bau yang benar-benar memuakkan. Dia seenak udelnya bilang ke Erwin bahwa Astri benar-benar mencintai Erwin. Di mimpi si Erwin sampai kaget, lari-lari dia. Dikejar-kejar tuh sama kuntilanak si Astri. Itu di mimpi sampai seperti itu. Sampai akhirnya Erwin terbangun siuman, hari udah pagi. Si Erwin bangun dengan tubuh yang benar-benar berkeringat. Bercucuran keringat. Dan merasakan sendiri capek. Capek. Walaupun dia cuma di mimpi lari-lari, tapi itu sampai ke tubuh terasa. Mimpi walaupun mimpi, tapi terasa nyata. Sampai si Erwin dengan tubuh berkeringat, dia langsung keluar dari kamar. Nemuin ibu bapaknya. Sampai muka si Erwin pun pucat pasi. Benar-benar pucat. Nemuin ibu bapaknya. Bapaknya pun kaget dengan kondisi anaknya si Erwin.
Anaknya ini mukanya benar-benar pucat, seperti orang yang sedang sakit. Win, kamu sakit apa gimana? Itu kok muka pucat amat? Aduh Pak, tolongin Erwin Pak. Emang kamu kenapa Win? Akhirnya si Erwin cerita tuh. Dari mulai dia nginep di hotel hantu, hotel angker, sampai dia mimpi dikejar-kejar kuntilanak, habis makan di pinggir jalan. Diceritain semua sama bapaknya. Aduh, kenapa kamu gak bilang dari kemarin? Ya kan bapak gak percaya. Malah bapak bilang gak ada hantu di sini. Ya memang gak ada, itu hantu kayaknya ngikutin kamu Win. Ya, terus gimana tuh Pak? Ini badan Erwin sampai lemes kayak gini. Ibunya kan langsung ngeraba tuh, ngeraba jidatnya si Erwin kan. Ya Allah Pak, ini anak kita sampai panas demam kayak gini. Kayaknya beneran nih anak kita kesambet nih Pak. Ya mungkin juga sih mah. Terus gimana? Ya udah panggil kiai, siapa kek, dukun apa kek, biar bisa sembuh nih anak gitu kan. Udah Win, kamu tidur aja lagi, istirahat. Nanti biar ibu sama bapak yang nyari ustad gitu kan. Akhirnya ibu sama bapaknya keluar dari rumah tuh, manggil ustad gitu kan. Nah si Erwin telepon si Tata sama si Rio. Tak, lo datang ke rumah dah. Emang kenapa Win? Lo datang aja ke sini. Gua sampai sakit kayak gini nih. Emang kenapa lo? Gua bener-bener diteror. Masa gua diikutin terus sama setan? Gua itu dikejar-kejar sama kuntilanak. Sampai itu kuntilanak bilang dia itu suka sama gua. Masa kuntilanak suka sama gua? Ya syukur dah Win, lo ada yang suka gitu kan. Ya elata, bukan bercanda gua nih, serius lo kesini aja. Serius lo Win? Serius, gua kagak bercanda. Pokoknya lo ke rumah dah. Ajak si Rio juga. Gak mau gua tidur sendiri diikutin setan lagi. Ya udah gua cabut ke sana gitu kan, kata si Tata. Nah selang 1 jam, memang tuh si Tata sama si Rio datang ke rumahnya Erwin. Kebetulan pintu nggak dikunci, gedor-gedor, si Erwin langsung nyaut dari dalam kan. Udah masuk aja, masuk. Tata sama Rio langsung masuk tuh. Masuk ke dalam, langsung nemuin si Erwin di kamar. Win, lo beneran dikejar-kejar kuntilanak? Serius, gua bener-bener dikejar tuh sama tuh kuntilanak. Gua mimpi semalam, itu kuntilanak ngakunya namanya Astri. Dia itu yang jadi penghuni rumah makannya waktu kita singgah itu. Dia bilang ke gua bahwa dia itu suka sama gua. Masa dia minta gua kawinin? Siapa yang mau kawin sama kuntilanak? Tapi gua denger-denger loh Win, kalau kawin sama kuntilanak bisa kaya kita. Najis gua. Masa gua tidur sama kuntilanak gitu kan. Ibu bapak lo kemana Win? Lagi nyari ustad. Kayaknya gua mau diruqyah nih. Loh hati-hati loh Win, kalau diruqyah tuh sakit loh Win. Wah masa iya sih, emang diruqyah gimana? Ya nggak tahu juga, nggak pernah gua gitu kan, kata si Tata ini. Nah selang setengah jam datang tuh ibunya. Datang ibunya ke rumah bawa ustad, memang ustad yang memang biasa ada di masjid itu, masjid di lingkungan tempat tinggalnya Erwin, imam masjid di sana. Nah si Pak Ustadnya itu kan nanya ke ibu bapaknya. Nah Erwinnya mana? Kebetulan bapak udah lama banget gak lihat tuh anak. Ada tuh Pak di kamar, habis pada liburan mereka. Ya udah suruh ke sini aja tuh. Win. Ya mah, ini Pak Ustadnya udah ada. Erwin keluar kan. Ada Rio juga sama Tata. Kebetulan nih. Iya Bu, ini si Erwin nyuruh ke sini, katanya dia dikejar-kejar kuntilanak Bu. Ya udah nasib anak ibu kali gitu kan. Si Erwin langsung nyamperin tuh ke ruang tamu itu kan, duduk. Si Pak Ustad lihat si Erwin malah senyum-senyum mesem dia, ketawa-ketawa. Pak Ustad kenapa ketawa-ketawa lihat saya? Enggak apa-apa. Duduk aja, duduk. Duduklah tuh si Erwin kan. Ya apa nih, gimana nih Pak? Tolongin Erwin dong Pak. Masa Erwin diteror terus sama kuntilanak? Coba ceritain deh ke Bapak gimana sih tadinya gitu kan. Oh, flashback lagi tuh cerita si Erwin kan. Dari mulai dia tinggal di hotel hantu, sampai dia mampir di rumah makan, mimpi dikejar-kejar kuntilanak, sampai semalam dia nempuh untuk kuntilanak, bilang bahwa si kuntilanak tuh suka sama Erwin. Nah si ustadznya malah ketawa dia. Kasihan amat kamu Win, bukannya lo disukai cewek, malah disukai kuntilanak. Ya gimana lagi atuh Pak Ustadz, tolonginlah, ruqyah kek apa kek gitu kan, kata si Erwin ini. Ya sebentar, Bapak lihat dulu ya gitu kan, kata si Pak Ustadz ini. Nah, si Pak Ustadznya dia menjamin mata, membaca sesuatu sambil menghadap ke arah Erwin. Nah setelah beberapa menit dia buka mata tuh. Bener sih Win, memang tuh kuntilanak suka sama kamu Win. Aduh Pak, jangan sampai lah, masa disukai kuntilanak sih Pak. Serius Win, ini kuntilanak. Dia ini mengaku ke Bapak, dia jatuh cinta pada pandangan pertama sama kamu Win. Alah Pak Ustadz yang bener aja, serius. Dia ketemu sama kamu waktu di rumah makan. Tuh kan berarti gua bener, kata si Rio. Waktu gua makan, gua sepintas lihat kelebatan perempuan. Kayaknya itu dah si Astri itu. Ya juga ya. Tapi apa iya Pak namanya Astri? Ya ngakunya kayak gitu. Walau alam bisawab siapa nama aslinya gitu kan. Terus gimana Pak? Ya sudah, Bapak ruqyah aja ya. Udah kamu berbaring aja di kamar dah. Bapak ruqyah di kamar aja.
Kita boleh ikut nggak Pak? Kata si Tata Mario kan. Ya boleh lah, emang kenapa? Enggak, kirain nggak boleh. Ya boleh lah, sekalian nanti juga kalian Bapak ruqyah. Karena banyak energi negatif yang nempel di tubuh kalian. Boleh Pak, boleh. Yang penting kita jangan sampailah ngalamin teror kayak gitu lagi gitu. Nah masuk kamar, si Erwin diruqyah tuh. Anehnya, waktu si Pak Ustadz itu lagi baca-baca doa, itu si Erwin seperti orang yang terasuki. Karena apa? Suara jeritannya Erwin itu jelas sekali bukan jeritan laki-laki, tapi suara jeritan perempuan. Mengadu-ngadu kesakitan sampai bilang ampun sama tuh Pak Ustadz. Si Pak Ustadz sambil senyum, dia terus lanjutkan bacaannya. Tidak terganggu dengan suara teriakan dan suara meminta ampun dari sosok yang masuk ke tubuhnya Erwin. Dan itulah sosok kuntilanak Astri yang benar-benar mencintai Erwin. Langsung terus si Pak Ustadz itu langsung terus baca-baca doa. Sampai akhirnya Erwin terdiam dari teriakannya. Langsung tertidur tuh si Erwin. Pak, anak saya nggak kenapa-kenapa. Enggak, cuman kecapean aja lah. Bawa kayu putih coba. Bawa minyak kayu putih tuh. Dioles sama hidungnya si Erwin kan. Nah setelah diolesin ke hidungnya si Erwin, bangun dah si Erwin siuman. Aduh, Pak, makasih banget Pak. Nah, emang kenapa? Gitu kan kata si Tata itu. Emang kenapa Win? Alhamdulillah, itu si Astri bilang katanya pamitan. Takut dia sama Pak Ustadz katanya. Ya syukur dah. Siapa tahu aja itu jadi pemancing jodoh dia. Maksud lo tak? Ya siapa tahu aja lo habis dikejar-kejar kuntilanak nanti perempuan bener yang ngejar lo. Amin gitu kan. Tapi hati-hati lo. Kemarin kuntilanak sekarang genderwo. Ya janganlah tak gitu kan. Langsung giliran si Rio tuh sama si Tata yang diruqyah sama si Ustadz. Nah setelah diruqyah nggak terasa apa-apa sih. Cuman si Rio sama si Tata sewaktu diruqyah sama si Pak Ustadz itu, dia cuman merasakan aliran energi hangat menyelimuti tubuhnya. Tidak merasakan hal-hal yang seperti dirasakan sama si Erwin. Dan semenjak kejadian itulah Erwin, Tata sama Rio benar-benar trauma untuk berangkat lagi ke tempat wisata itu. Karena bukan cuma di tempat lokasi wisata, tempat di hotel itu mereka mendapatkan teror. Sampai mereka pulang pun di perjalanan, mereka pun mendapatkan teror yang hampir sama. Pasca beberapa bulan setelah kejadian itu, Rio dia mendapatkan lowongan pekerjaan di salah satu perusahaan. Dan Rio pun mengajak Tata dan Erwin untuk sama-sama bareng melamar ke sana. Nah, di sanalah Rio, Tata, dan Erwin mengalami hal-hal yang benar-benar di luar nalar. Untuk ceritanya seperti apa, saksikan di video selanjutnya.